Memasuki perguruan tinggi menjadi seorang mahasiswa yang menjadikan kita memiliki sebuah identitas atas kemampuan lebih dalam seperti intelektualitas, terbentuknya idealisme dan mengasah nalar kritis. Idealisme mahasiswa menjadi bentuk komitmen yang sangat kuat yang tercermin dalam sikap dan tindakan, dan hal ini juga menjadi sebuah pengabdian terhadap negara. NKRI harga mati, cinta Indonesia enggak? Hafal Pancasila belum? Begitulah lontaran-lontaran para mahasiswa dalam menjalin keakraban pada masa penerimaan mahasiswa baru. Mungkin dari lontaran tersebutlah kisah mahasiswa saya lebih bermakna. Mengenal biru kuning, mengenal salam pergerakan, zikir fikir amal soleh, tangan terkepal dan maju ke muka, dan masih banyak lagi. Interaksi tersebut mengakar dalam kasih sayang dan kekerabatan, dan membentuk sebuah identitas sosial. Hal tersebut tidak membentuk saya sebagai individu yang memiliki sekelompok sifat, melainkan menjadikan saya sebagai seorang aktor yang dinamis dan berubah melalui sebuah proses. Dan proses itu tidak akan pernah selesai hingga menjadi pribadi yang terbentuk seutuhnya. Mengabdikan diri menjadi seorang aktivis mungkin kurang kerjaan di mata mahasiswa yang apatis dan malas di mata mahasiswa yang akademis. Tidak ada di bangku kuliah menurut dosen. Mungkin dengan sadar kita paham terkait penilaian orang terhadap seorang aktivis. Namun, saya pernah membaca terkait konsep diri yang dikemukakan oleh Herbert Blumer, bahwa manusia bukanlah satu-satunya yang bergerak di bawah pengaruh dari organisme di luar. Perbuatan manusia dibentuk atas dasar interaksi pada dirinya sendiri dan membuat ia bertahan di tengah-tengah manusia. Sama dengan halnya, mengapa saya memilih menjadi seorang aktivis biru kuning dan mengabdikan kehidupan mahasiswa menjadi bagian dari organisasi? Karena interaksi dalam diri saya membentuk konsep diri dalam mengambil peran sosial. Menjalankan peran sebagai seorang aktivis ternyata bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan. Pertama, saya sadar bahwasanya dalam hidup kita terikat pada struktur fungsional. Dimanapun kita berada, kita akan selalu terjadi dalam struktur sosial yang mengikat. Saat itu, mungkin menjadi hal baru bagi mahasiswa baru dalam mereaksi peran dalam sebuah struktur organisasi ataupun struktur sosial lainnya. Dengan sadar menjadi seorang aktivis, berarti saya sudah menambah struktur dalam kehidupan sosial, di mana struktur tersebut sudah mengatur peran sosial dan disepakati oleh lingkungan tersebut. Namun, tetap saja semaksimal mungkin saya menjalankan fungsi struktur tersebut dengan baik. Ketika hal itu terjadi, terbentuklah sebuah solidaritas. Solidaritas terbentuk, siapa sangka? Ternyata, peran sosial kita juga meningkatkan kebermanfaatan kita dalam lingkungan sosial. Dalam meniti kehidupan, berorganisasi membawa saya pada proses dan jenjang yang lebih tinggi. Begitu juga dengan pengalaman yang berharga. Dari pengalaman inilah mengajarkan saya untuk senantiasa bersyukur atas proses yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali pelajaran berharga yang didapatkan menjadi seorang aktivis dan menjadi mahasiswa teladan. Keberhasilan yang kita capai saat menjadi seorang aktivis mungkin tidak sepenuhnya menjadi bentuk apresiat orang di sekeliling kita. Terutama saya, sebagai anak yang tumbuh dari keluarga yang tidak sempurna, sulit sekali meraih dukungan orang yang terdekat atau keluarga. Namun saya sadar, orang tua saya mengajarkan pola pembelajaran konstruktivis dalam hidup, menemukan masalah dan mencari solusinya. Dan PMII menawarkan sejuta kasih dan semangat untuk menata masa depan. Saya berpikir setelah lulus kuliah, saya menjadi seorang guru dan meneruskan pengabdian. Menikah, lalu hidup damai dan sejahtera. Menurut saya, memimpikan hal itu memanglah sudah benar, atau kita sebut on the track. Namun hal itu terpecah ketika semangat aktivis saya mulai memanas kembali. Keinginan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi menjadi target utama. Sebagai seorang perempuan dengan biaya hidup yang pas-pasan, mungkin sangat sulit untuk melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi.
Mungkin mendapatkan bantuan biaya pendidikan adalah jalan yang tepat. Namun secara tidak langsung, saya menggunakan logika falsi, berharap mencapai sesuatu dengan cara mudah dan terjebak pada berpikir yang berorientasi pada sebuah hasil tanpa melalui proses. Sama saja, saya mereduksi sebuah realita. Dan hal yang diimpikan ternyata tidak kunjung datang. Dan ini menyadarkan saya bahwa usaha dan kemampuan berpikir kita menjadi faktor yang paling penting dan paling utama dalam meraih sesuatu. Apabila saya memimpikan jalan pintas untuk melanjutkan pendidikan, mungkin saya akan berlarut dalam penantian. Akhirnya, saya berprinsip bahwa sesuatu yang bersifat bantuan atau tawaran adalah bonus dalam kehidupan kita. Setelah memberanikan langkah, ternyata Tuhan mempersiapkan segalanya dan masa depan untuk saya. Ternyata rencana Tuhan jauh lebih luar biasa dan menakjubkan. Teruntuk adik-adik yang saya banggakan yang saat ini sedang menuntut ilmu, ketahuilah bahwasannya esensi dari belajar adalah bagaimana kita memberlakukan sebuah ilmu. Sering sekali orang mengalami yang namanya logical fallacy dalam melakukan dan mencapai sesuatu. Di era yang serba instan saat ini, banyak sekali orang yang terjebak dalam cara berpikir yang berorientasi pada hasil tanpa sebuah proses. Sesuatu yang dilakukan tanpa sebuah proses sama halnya kita mereduksi sebuah realitas, termasuk dalam menuntut ilmu. Usaha dan kemampuan berpikir kita menjadi salah satu faktor utama dan penting dalam menuntut ilmu. Ketika kita mengharapkan sesuatu di luar hal itu, sama halnya kita merelakan diri kita dalam penantian yang cukup panjang. Untuk itu, mulailah langkah kita dan yakinlah bahwa Allah menyertai setiap langkah kita. Tetap semangat, jadikan momen berharga ini, momen hari Kartini, sebagai refleksi kita untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan kita. Tidak hanya berada di bangku-bangku kuliah, namun banyak sekali hal-hal baru yang perlu kita pelajari dan sangat bermanfaat.